Oke, kalau recording. Oke, Baik, mulai. bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, teman-teman, kami tolong di-translate layarnya. Baik, teman-teman, ini dari kelompok 2 akan mencoba mereview hasil dari sebuah jurnal yang sudah kami bedah bersama dengan teman-teman kelompok 2. Slide-nya, Bu. Baik, di sini kami membahas tentang kompetensi dan kesiapan mahasiswa pasca sarjana untuk penelitian. Ini adalah studi kasusnya pada jurnal. Baik, kami Putri Aldina, ada teman rekan kami Bu Endang Wahyuni dan juga Suwarni. Baik, untuk yang pertama latar belakang ini kompetensi penelitian mencakup 3 dimensi utama: pengetahuan, keterampilan dan juga sikap. Kesiapan penelitian di sini didefinisikan sebagai kesiapan mahasiswa untuk terlibat secara penuh dalam seluruh proses penelitian, mulai dari perumusan masalah hingga diseminasi hasil akhir. Pendidikan memainkan peran strategis dalam pencapaian Sustainable Development Goals melalui inovasi berbasis riset. Program pasca sarjana dituntut bisa menghasilkan lulusan tidak hanya kompetensi akademik, namun juga pengembangan pengetahuan. Mahasiswa pasca sarjana menghadapi berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan penguasaan metode statistik, kurangnya pengalaman praktis, dan juga beban akademik yang tinggi serta minimnya bimbingan dan pendampingan yang memadai. Baik, selanjutnya tujuan penelitian. Yang pertama di sini kita bisa melihat menilai kompetensi penelitian mahasiswa pasca sarjana yang mencakup 3 dimensi utama, mulai dari pengetahuan, penelitian keterampilan, dan juga sikap. Terus yang kedua, mengukur tingkat kesiapan penelitian mahasiswa di 5 fase proses penelitian: konseptual, desain, empiris, analitik, dan diseminasi. Terus tujuan yang ketiga, menganalisis ada nggak hubungan antara kompetensi dan kesiapan penelitian, serta menguji perbedaan signifikan berdasarkan program studi doktoral dan MAED. Adapun metodologi penelitian dalam jurnal ini, yang pertama desain penelitian kuantitatif, deskriptif, korelasional untuk menilai kompetensi dan kesiapan penelitian mahasiswa pasca sarjana. Adapun sampelnya di sini kita menggunakan 224 mahasiswa pasca sarjana, 78 mahasiswa doktoral, dan 146 mahasiswa MAED tahun akademik 2022-2023. Adapun teknik sampling di sini yaitu menggunakan non-acak, mahasiswa telah menyelesaikan mata kuliah penelitian sebagai kriteria inklusi yang nanti akan kita gunakan. Dan instrumen di sini menggunakan kuesioner skala Likert 5 poin, reliabilitas alpha convert 0.808 sampai 0.868, itu kategori baik dan reliable. Adapun instrumen dan validitasnya, yang pertama kuesioner skala Likert 5 poin digunakan untuk mengukur kompetensi dan kesiapan penelitian. Interpretasi skor 4.20 sampai 500 itu sangat tinggi, terus 340 sampai 419 itu tinggi, 2.60 sampai 339 itu sedang, dan yang rendahnya 1.80 sampai 2.59, yang paling terakhir itu sangat rendah 1.00 sampai 179. Reliabilitas instrumen diuji menggunakan alpha Cronbach dengan hasil 0.808 sampai 0.868. Terus selanjutnya bisa kita lihat bersama di sini kompetensi penelitian pengetahuan doktoral. M sama dengan 4.26, ini sangat tinggi ya dibandingkan dengan MID itu 4.14. Bisa kita lihat perbandingan tabel di samping, diagram di samping itu yang pertama mahasiswa doktoral menunjukkan kompetensi pengetahuan penelitian pada kategori sangat tinggi. Sementara mahasiswa MAED berada pada kategori tinggi. Terus di sini kita bisa melihat skor tertinggi adalah kemampuan menulis
pernyataan masalah penelitian. Baik, untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh Ibu Sur. Silakan dipersilakan Ibu. Ya, terima kasih Ibu. Saya akan melanjutkan untuk keterampilan penelitian mahasiswa pasca sarjana, yaitu kompetensi keterampilan penelitian mahasiswa doktoral mencapai rata-rata 4,22, yaitu kategorinya sangat tinggi. Sementara mahasiswa MAID memperoleh 4,16 atau kategori tinggi, kemudian item tertingginya adalah kemampuan mengumpulkan dan menyortir informasi. Item terendah pada kedua kelompok adalah kemampuan mengidentifikasi alat statistik yang tepat. Perbedaan antara program tidak signifikan secara statistik, yaitu P lebih dari 0,05 menunjukkan keseragaman kompetensi keterampilan penelitian. Dalam keterampilan eh, yang diteliti tentang mengumpulkan informasi, merumuskan masalah, analisis data, sintesis literatur, kemudian mengidentifikasi alat statistik. Untuk kategori sikap, untuk mahasiswa pasca sarjana, doktoral 4,36 yaitu kategori sangat positif, tertinggi pada item membangun kepercayaan diri dan komitmen, kemudian 4,16 MIED M4,22 sangat positif, tertinggi pada item mendorong pemikiran kritis, yaitu 4,43. Kedua kelompok menunjukkan sikap sangat positif terhadap penelitian mahasiswa doktoral memiliki skor rata-rata lebih tinggi dibandingkan MEED, namun keduanya berada pada kategori sangat positif. Sikap positif ini mencerminkan motivasi dan keterlibatan aktif dalam proses penelitian. Kemudian kesiapan penelitian mahasiswa pasca sarjana. Di sini ada 5 fase. Mahasiswa doktoral menunjukkan kesiapan sangat tinggi di semua fase penelitian, yaitu 4,23 rentangnya sampai 4,37. Sementara mahasiswa MID berada pada kategori siap, yaitu 4,14 rentangnya sampai 4,18 di seluruh fase. 5 fase penelitian yaitu tentang konseptual, desain empiris, analitik, dan diseminasi. Perbedaan kesiapan antar kelompok doktoral dan MAID signifikan secara statistik, yaitu P sama dengan 0,003 menunjukkan perlunya intervensi berbasis program. Kemudian ada korelasi kompetensi dan kesiapan. Analisis korelasi Spearman dilakukan untuk menguji hubungan antara 3 dimensi kompetensi, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nah, kesiapan penelitian di 5 fase proses penelitian di seluruh korelasi menunjukkan nilai signifikan pada P kurang dari 0,001, mengidentifikasikan hubungan positif yang konsisten dengan bermakna secara statistik. Korelasi terkuat ditemukan antara keterampilan penelitian dan fase konseptual, yaitu R sama dengan 0,658, menunjukkan bahwa mahasiswa dengan keterampilan tinggi lebih siap dengan dalam merumuskan masalah dan kerangka kepenelitian. Korelasi terendah tercatat antara sikap dan fase empiris, yaitu 0,474. Meskipun tetap signifikan, temuan ini menegaskan bahwa meningkatkan kompetensi secara holistik kontribusi langsung terhadap kesiapan penelitian di seluruh fase. Dalam korelasi ini, ringkasan dari Spearman yaitu keterampilan fase konseptual yaitu 0,658 dalam kategori terkuat. Kemudian pengetahuan fase konseptual yaitu 0,621. Kemudian sikap fase empiris yaitu 0,474 kategori terendah. Semua korelasi signifikan pada P kurang dari 0,001. Kemudian ada perbedaan berdasarkan program studi. Uji Men What You digunakan untuk membandingkan kompetensi dan kesiapan penelitian antara mahasiswa doktoral dan MEED. Hasil menunjukkan bahwa kompetensi penelitian yaitu pengetahuan keterampilan sikap dengan berbeda signifikan antara program P lebih dari 0,05. Namun kesiapan penelitian menunjukkan perbedaan yang signifikan yaitu 0,003.
Temuan ini mengidentifikasikan bahwa meskipun kedua kelompok memiliki tingkat kompetensi yang setara, mahasiswa doktoral menunjukkan kesiapan penelitian yang secara statistik lebih tinggi dibandingkan mahasiswa MAED. Perbedaan kesiapan ini kemungkinan dipengaruhi oleh intensitas program, pengalaman penelitian, serta dukungan bimbingan yang diterima. Dalam ringkasannya, pengetahuan yaitu 5,312 P, 0,214 itu tidak signifikan. Kemudian ada keterampilan U 5,489 sedangkan P 0,187 dan tidak signifikan. Kemudian untuk sikap U 5,601 P-nya 0,312 itu tidak signifikan. Dalam kesiapan penelitian, U 400,218 P sama dengan 0,003 itu dalam kategori signifikan. Untuk diskusi temuan, kompetensi kuat dan kesiapan tinggi. Hasil studi mengkonfirmasi bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara kompetensi penelitian tentang pengetahuan, keterampilan, dan sikap dengan kesiapan mahasiswa pasca sarjana dalam menjalankan proses penelitian. Mahasiswa dengan skor kompetensi tinggi secara konsisten menunjukkan kesiapan yang lebih tinggi di seluruh fase penelitian, yaitu doktoral lebih siap dibandingkan magister. Mahasiswa program doktoral secara keseluruhan menunjukkan tingkat kesiapan yang lebih tinggi dibandingkan mahasiswa MAED. Perbedaan ini signifikan secara statistik yaitu P sama dengan 0,003. Meskipun kompetensi keduanya relatif setara, hal ini mengidentifikasi bahwa kesiapan dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar kompetensi akademik semata. Kemudian faktor kelembagaan dan dukungannya, kesiapan penelitian tidak hanya ditentukan oleh kemampuan individual, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh lingkungan kelembagaan, dukungan institusi berupa supervisi yang memadai, kemudian ada budaya penelitian yang kondusif, serta akses terhadap sumber daya akademik terbukti berperan penting dalam membentuk kesiapan mahasiswa. Hambatan utama mahasiswa magister, mahasiswa MAED menghadapi sejumlah hambatan yang lebih signifikan dibandingkan mahasiswa doktoral, yaitu antara lain, yang pertama, keterbatasan pelatihan metodologi penelitian, yang kedua, kurangnya bimbingan dan mentoring intensif, yang ketiga, keterbatasan waktu akibat tanggung jawab profesional, yang keempat, ada kendala finansial dalam pelaksanaan penelitian. Temuan ini menegaskan perlunya inventasi yang sesuai dengan kebutuhan spesifik tiap program studi. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan dengan rekan kami Bu Endang. Silakan Ibu. Ya. Implikasi praktis studi. Intervensi khusus program pendampingan intensif, lokakarya, penelitian, dan pelatihan metodologi yang disesuaikan dengan kebutuhan tiap program studi. Penguatan sistem supervisi dan budaya penelitian, yaitu meningkatkan kualitas bimbingan dosen, membangun lingkungan akademik yang mendukung riset. Selanjutnya, penelitian kesiapan kerja dini sebagai dasar intervensi, identifikasi kelemahan mahasiswa di awal program untuk merancang dukungan yang tetap tepat sasaran. Kebijakan berbasis bukti untuk desain kurikulum, yaitu integrasi temuan penelitian dalam pengembangan kurikulum pasca sarjana yang relevan dan adaptif. Berikutnya, rekomendasi. Rekomendasi, strategi, dan praktik yang direkomendasikan yaitu lokakarya dan pelatihan terstruktur. Selenggarakannya lokakarya penelitian yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik setiap program studi, baik itu doktoral dan MAED. Pelatihan mencakup metodologi penelitian, analitik statistik, dan penulisan ilmiah secara berkala dan sistematis. Kedua, sistem pendampingan dan mentoring responsif. Bangun sistem supervisi yang terstruktur dan responsif dengan penugasan mentor berpengalaman. Dorong budaya penelitian dan kolaboratif yang mendukung mahasiswa dalam setiap fase proses penelitian secara berkelanjutan. Selanjutnya, penelitian lanjutan dan
mengeksplorasi faktor pendukung melakukan penelitian dengan metode campuran atau mixed methods untuk pemahaman lebih mendalam. Eksplorasi faktor kognitif dan non-kognitif, yaitu motivasi, efikasi diri, dukungan sosial, yang memengaruhi kompetensi dan kesiapan penelitian mahasiswa. Berikutnya, mengenai keterbatasan studi. Sampel purposif atau non-acak membatasi kemampuan generalisasi statistik ke populasi yang lebih luas di luar konteks institusi ini. Kedua, data self-report berpotensi mengandung bias persepsi diri, sehingga respon peserta mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan kompetensi dan kesiapan aktual. Ketiga, studi berfokus pada satu institusi atau LPSU, sehingga diperlukan triangulasi data dengan metode lain dan replikasi di institusi berbeda. Selanjutnya, kesimpulan utama. Kesimpulan utama dari pembahasan kelompok kami yaitu hubungan kuat kompetensi dan kesiapan penelitian. Hasil analisis kolerasi Spearman menunjukkan bahwa seluruh dimensi kompetensi penelitian, pengetahuan, keterampilan, dan sikap berkorelasi signifikan dengan kesiapan penelitian di semua fase. P kurang dari 0,001. Hal ini menegaskan bahwa peningkatan kompetensi secara langsung berkontribusi pada kesiapan mahasiswa pasca sarjana dalam melaksanakan penelitian ilmiah secara mandiri. Kompetensi konsisten, kesiapan berbeda antar program. Meskipun kompetensi penelitian, pengetahuan, keterampilan, sikap tidak berbeda signifikan antara mahasiswa doktoral dan MAID, yaitu P lebih besar 0,05, terdapat perbedaan signifikan pada tingkat kesiapan penelitian, yaitu P sama dengan 0,003, di mana mahasiswa doktoral menunjukkan kesiapan lebih tinggi, sangat siap, yaitu rentang antara 4,23 sampai 4,37, dibandingkan mahasiswa MAID siap yaitu 4,14 sampai 4,18, mengindikasikan pengaruh faktor kelembagaan dan dukungan program. Dukungan dan pelatihan terstruktur diperlukan. Temuan ini menekankan perlunya intervensi yang ditargetkan sesuai program studi, mencakup lokakarya penelitian, sistem mentoring yang responsif, serta penguatan budaya penelitian di institusi. Penilaian kesiapan sejak awal studi penting sebagai dasar perancangan kurikulum berbasis bukti guna mengoptimalkan pengembangan kompetensi dan kesiapan mahasiswa pasca sarjana. Demikian pembahasan dari kelompok kami tentang kompetensi kesiapan mahasiswa pasca sarjana untuk penelitian. Kami mengakhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silahkan di stop record.